Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan Allah, tetap ya diberikan Allah nikmat iman, Islam, nikmat Quran, nikmat sehat. Insya Allah semoga kita doakan ya saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, Allah berikan kesembuhan, yang sedang dalam keadaan ditimpa musibah ujian cobaan, semoga Allah angkat semua ujian cobaan musibahnya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur sekaligus bersabar ketika menghadapi ujian cobaan. Hari ini kita membahas macam-macam berkah ya. Jadi mungkin selama ini kita sangat-sangat akrab ya dengan kalimat berkah gitu ya. Kadang-kadang suka ketemu barakallahu fiik. Jadi apa sih sebenarnya hakikat berkah ini? Nah, kalau dalam bahasa Arab itu berkah itu kan bahasa Indonesia ya. Kalimat dalam bahasa Arab yang diucapkan ditulis dengan bahasa Indonesia berkah. Bahasa Arab mah nggak ada e ya. Bahasa Arab tuh ya fathah, domah itu ya, kasroh ya. Jadi a i u gitu ya. Itu kan yang kita sehari-hari itu nggak ada berkah. Jadi kalau bahasa Arab itu barokah. Nah, keberkahan ini bukanlah pemberian Allah yang tiba-tiba aja kita dapatkan yang diberikan langsung gitu enggak. Keberkahan ini adalah sesuatu hal yang mestinya kita minta, yang kita upayakan, kita maksimalkan agar kita mendapatkannya. Jadi memang keberkahan ini, barokah ini adalah milik Allah yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Jadi barokah ini memang tidak bisa terlihat oleh mata. Kayak apa sih barokah, hidup yang barokah, yang berkah. Bahasa Indonesia berkah ya. Kayak apa sih hidup yang barokah ini, yang berkah ini. Memang barokah ini itu nilai ya, nilai ruhiyah, nilai spiritual. Nggak bisa diukur tuh dengan jumlah, nggak bisa disimpan itu dalam tempat gitu ya. Tapi kita bisa merasakan dampaknya, kita bisa merasakan anugerahnya, keberkahannya itu ya dampaknya itu akan kita bisa rasakan ya. Apakah terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, kesehatan kita, dalam segala hal lah. Jadi barokah ini memang tujuan orang-orang soleh untuk bisa mendapat meraihnya. Sebagaimana misalnya Nabi Nuh alaihissalam ya doanya itu ya. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin ya. Jadi Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah turunkan aku di tempat yang diberkahi. Nah itu ya. Jadi dimintakan. Engkaulah sebaik-baik penurun ya. Atau misalnya Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam doanya itu kan Allahumma barik li fi ma'ataitani gitu ya. Berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi memang keberkahan ini memang dicari, memang diupayakan, diusahakan. Karena berkah ini atau barokah ini adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Nah, itulah sebabnya banyak. Jadi orang-orang yang diberkahi itu kan kayak para anbiya, nabi ya. Bahkan kalau kita lihat Nabi Isa alaihissalam juga ya, waja'alni mubarokan ainama kuntu ya. Dijadikan aku ini hamba Allah yang diberkahi gitu ya, berkah. Ya Rasulullah juga termasuk manusia yang diberkahi ya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini terkait dengan macam-macam berkah. Ya, apa sih berkah itu? Nah, secara bahasa, ini definisi berkah dalam Ibnul Manzur, Lisanul Arab. Berkah itu bahasa Indonesia barokah ya, al-barokah ya. Jadi al-barokah itu adalah ziyadah wan nama. Artinya bertambah atau berkembangnya sesuatu. Bertambah atau berkembangnya sesuatu. Ya, bisa juga al-barokah itu adalah an-ni'mah, kenikmatan. Bisa juga as-sa'adah, kebahagiaan. Bisa juga namanya az-ziyadah, ziyadatul khair. Jadi kalau
Kalau orang-orang mendefinisikan ringkasnya itu yang namanya mahyal barokah. Nah, dijawab dah ziyadatul khair. Nah, banyaknya bertambah kebaikan. Jadi secara bahasa barokah ini adalah kebaikan yang terus berkembang, bertambah ya. Jadi dalam perspektif Islam, berkah itu karunia anugerah yang Allah berikan kepada manusia, hamba-hamba yang dipilihnya. Tidak semua orang dapat barokah ya. Itu dipilih dan kita mintakan keberkahan barokah itu karena memang akan membawa manfaat kebaikan yang banyak, apakah secara materi atau non materi ya. Nah, jadi barokah ini luar biasa. Itu yang memang kita kita tuju, yang kita harapkan, yang kita doakan ya. Bagaimana manfaatnya kita rasakan dalam kehidupan ya. Nah, jadi ini secara bahasa. Makanya Imam Nawawi mengatakan asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi baik berkah gitu ya. Kadang-kadang berkah ini juga dikaitkan dengan hal-hal yang membuat kehidupan seseorang itu lebih bermanfaat, bermakna, tenang ya. Kemudian bisa berupa hadirnya dalam bentuk rezeki, kesehatan, kedamaian hati ya. Bisa jadi nggak punya harta tapi hati tenang gitu ya. Artinya kehidupannya itu penuh dengan kemanfaatan, kebaikan yang banyak gitu ya. Ini secara bahasa ya. Sedangkan menurut Imam Ghazali tadi ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi kebaikan itu maksudnya kacamata Allah ya, bukan kacamata manusia. Jadi kalau orang misalnya melihat tetangganya atau saudaranya usahanya maju gitu ya, ih, hebat ya usahanya maju dari nol, padahal sekarang udah punya toko banyak, oh berkah ya usahanya. Nggak bisa kita lihat begitu. Jadi harta yang banyak itu belum tentu itu menunjukkan kehidupannya berkah. Banyak kan orang-orang non-muslim kaya gitu ya. Nah, apakah hidupnya berkah? Belum tentu. Bisa jadi hatinya diliputi kegelisahan, ke kegalauan gitu ya. Hatinya nggak tenang. Nah, itu kan jadi keberkahan itu nggak terkait dengan hal-hal yang bersifat materi dalam arti duniawi ya. Jadi kebaikan itu kebaikan menurut Islam ya, kebaikan yang membawa manfaat ya. Jadi atau misalnya gini, kalau kita lihat ini sekarang jadi berkah itu adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Ya, jadi dunia dan akhirat itu berkah. Itu definisinya ya. Sekarang kita bahas ini nih. Berkah itu ada dua menurut Imam Nawawi ya. Dalam Imam Nawawi ini kan mensyarah Sahih Muslim ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu beliau mengatakan ada dua nih berkah itu. Yang pertama tumbuh, berkembang atau bertambah. Ya bertambah, tumbuh, berkembang, berkah ya. Atau kebaikan yang berkesinambungan. Jadi berkah itu sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah. Jadi bukan harta ya, sesuatu apapun, apakah kebaikan-kebaikan material, spiritual, kesehatan, ketenangan, keamanan, harta, usia, dan anak. Jadi pada intinya berkah itu adalah langgengnya kebaikan atau bertambahnya kebaikan yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Nah, itu ya. Ini berkah secara umum definisinya. Sekarang kita bahas hakikatnya tadi udah ya kita jelaskan ya. Hakikat berkah itu bukan hanya dilihat dari zahir ya, tapi nilai manfaat ini nilai-nilai ruhiyahnya ya. Jadi keberkahan itu tidak datang begitu saja. Jadi kalau ada orang yang hidupnya enak, lempeng-lempeng aja gitu ya, punya menikah, punya anak, terus berkembang hartanya, terus nggak ada masalah gitu ya. Itu apakah berkah hidupnya? Ya belum tentu juga. Karena keberkahan itu tidak datang begitu saja, harus diminta dan harus diupayakan manusia kepada Allah. Ya ada orang yang hidupnya lancar-lancar saja, tidak pernah minta keberkahan, mungkin juga nggak sholat gitu ya. Kayaknya nggak ada masalah hidupnya, belum tentu juga berkah. Nah, jadi memang keberkahan itu harus diupayakan. Jadi barokah itu adalah nilai spiritual. Jadi ruhiyah, nilai ruh ya, yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kita nggak bisa menilai orang ya dengan kasat mata, oh hidupnya penuh berkah ya, gitu ya. Misalnya ada keluarga yang dia tidak taat kepada agama, misalnya ya nggak sholat, hidupnya seperti orang-orang barat gitu ya.
nggak pokoknya nggak taat kepada agama deh, tapi kok lihat anaknya kok ini ya nurut-nurut aja sama orang tuanya, kok lihat suaminya kok baik-baik aja ya sama istrinya, kayaknya rumah tangganya bahagia deh. Apakah rumah tangganya berkah? Enggak, belum tentu, karena ini tidak terlihat oleh mata ya, tidak terukur oleh jumlah, nggak bisa disimpan, nggak bisa dinilai, tapi berkah itu adalah terasa dampaknya ya, barokah dalam waktu, ya waktunya bermanfaat, keluarganya, anak-anaknya, hartanya. Kalau orang yang lancar-lancar saja hidupnya, dia tidak taat kepada Allah, rezekinya berkembang, bisa jadi itu namanya istidraj. Dibiarkan dulu oleh Allah, nggak ada apa-apain. Pokoknya tenang aja, berkembang hartanya kaya, pokoknya semua apa yang diinginkan dapat. Walaupun dia nggak sholat, walaupun dia tidak menjalankan perintah Islam, walaupun dia itu adalah umat Islam gitu ya. Bisa jadi itu istidraj. Dibiarkan nanti baru Allah berikan nanti balasannya ya. Jadi inilah barokah. Dan jadi luas maknanya tuh luas barokah. Macam-macam keberkahan itu banyak sih sebenarnya ya. Saya kumpulkan kira-kira dalam pembahasan ini yang sebenarnya banyak ya, ini diantaranya ini ya. Jadi keberkahan itu diantaranya adalah keberkahan dalam hal rezeki. Rezeki. Jadi apa yang kita miliki ya, rezeki yang diberikan Allah kepada kita meskipun sedikit tapi kita merasa cukup ya, kita bersyukur. Nah, itu berkah rezekinya. Beda misalnya dengan orang yang memiliki harta yang banyak, ya itu belum tentu dia bahagia. Ya bahkan semakin banyak harta, biasanya orang semakin apa namanya kepikiran gitu ya. Udah kayaknya nggak aman nih naruh uang di sini. Untuk gimana mikir, kayak hidupnya nggak tenang. Nah itu belum tentu hidupnya berkah. Jadi kalau berkah ini adalah orang yang merasa cukup dan rezeki ya. Orang yang merasa cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia merasakan manfaat dari rezeki yang diberikan itu luar biasa ya. Contoh misalnya gini, seorang pedagang mungkin memiliki penghasilan yang tidak besar ya, tapi usahanya lancar, hidup keluarganya damai ya. Pokoknya rezekinya tuh cukup gitu ya. Nah, di sini berkah rezekinya. Ya walaupun dia ya artinya nggak seperti orang-orang lain ya bisa beli mobil apa berapa. Pokoknya beda lah gitu ya. Orang lain mah bisa beli kemana-mana kalau liburan ke luar negeri. Nah, kita nih cuman begini tapi merasa ada kedamaian, ketentraman, cukup tenang gitu ya, bahagia ya, bahagia itu kan di hati ya. Walaupun jumlah hartanya nggak banyak tapi kita bersyukur, nah itu berkah ya. Jadi memang keberkahan dalam rezeki ini tidak dilihat dari banyaknya tapi dilihat dari asas manfaatnya ya. Anak-anak bisa sekolah dengan baik ya. Ya mungkin gini deh, misalnya gini, dua orang misalnya ya, satu kantor, dua orang pegawai dalam satu kantor, gajinya sama gitu ya, kerjanya sama, orang satu satu ini ya, satu satu angkatan misalnya ya, gajinya sama, pekerjaannya sama, ya mungkin di salah satunya itu punya anak lebih banyak misalnya dari yang lain, tapi beda loh. Ternyata bisa jadi yang dirasakan yang mungkin yang anaknya banyak tadi atau salah satu di antara itu merasa tenang hidupnya, akur-akur saja dengan keluarganya, eh, anaknya menghormati orang tuanya, suami sayang istri, istri hormat dengan suami. Pokoknya bahagia, artinya dalam arti tidak ada pertengkaran. Eh, Mereka keluarga yang bersyukur. Itu bisa jadi keberkahan Allah berikan kepada keluarga ini karena mereka mensyukuri hidup tenang dibandingkan yang satu lagi cekcok ya. Kemudian suaminya mungkin selingkuh, anak-anaknya durhaka. Ya padahal pekerjaannya sama gitu ya, gajinya sama. Nah, ini nilai keberkahannya itu berbeda ya. Jadi ini berkah dan rezeki ya. Jadi terasa manfaatnya ya. Dipakai rezeki itu untuk hal-hal yang membantu ketaatan beribadah. Nah, itu rezekinya berkah gitu ya, Masya Allah. Misalnya ada lagi ya, bisa jadi keberkahan rezeki yang dimiliki oleh orang tua itu berdampak dan memiliki apa ya, daya daya manfaatnya tuh sampai ke anak cucu. Nah, misalnya suami istri ini
mencari dengan harta halal. Pokoknya hidupnya itu memang sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian meninggal, hartanya diwariskan. Anaknya juga mendapatkan pendidikan yang baik. Ternyata dari warisan ini si anak yang ditinggalkan tuh dia bisa mengelola warisannya itu dengan baik sehingga terasa manfaatnya di cucunya. Ya cucunya itu bisa diberangkatkan haji misalkan ya dari warisan kakeknya yang diberikan ke orang tuanya. Jadi terasa manfaat nggak habis begitu saja. Nah, beda hal misalnya rezeki yang tidak berkah itu ketika didapatkan oleh anaknya warisan dari orang tua dia pakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama, ya akhirnya habis, ya malah meninggalkan hutang piutang. Nah, itu jelas tidak ada berkah dalam rezekinya. Nah, ini contohnya ya rezeki. Kemudian keluarga juga bisa menjadi berkah ya, barokah dalam keluarga. Apa maksudnya barokah dalam keluarga? Jadi bisa jadi keluarga yang berkah, yang barokah itu adalah keluarga yang memiliki hubungan yang penuh dengan kasih sayang, ketenangan itu ada, harmonis, keberlangsungan kebaikannya tuh luar biasa ya dalam rumah tangga, tidak ada pertengkaran, semuanya terasa sakinah, mawadah, warohmahnya gitu ya. Kemudian keluarganya ini harmonis, saling mendukung, saling mencurahkan kasih sayang, perhatian antara satu sama yang lain. Si bapak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi anggota keluarga saling menjaga, saling mengingatkan satu sama lain gitu ya. Itu berkah dalam keluarga. Bisa jadi dalam keluarga ini mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tidak kaya, tapi hidupnya tuh penuh dengan kebahagiaan, saling mendukung, komunikasi berjalan dengan baik. Ketika ada kesalahan, namanya manusia pasti ada salah ya, kemudian memaafkan. Keluarganya ini berdiri berdasarkan iman dan takwa, landasannya ibadah, masya Allah penuh dengan kecintaan. Nah itu berkah dalam keluarga. Jadi kalau bertemu saling berkasih sayang, kalau berpisah sementara waktu saling ngangenin gitu ya, penuh dengan nasihat. Jadi bukan berarti keluarga yang tidak pernah berantem, enggak ya. Keluarga yang barokah itu adalah keluarga yang berantem sih wajar, tapi tetap mereka memiliki visi dan misi, berkeinginan untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Nah, itu yang keluarga berkah. Jadi ada nilai-nilai ruh, ibadah saling mendukung. Nah, itu ya. Jadi ini keluarga yang barokah ya, seperti keluarga para anbiya atau keluarga para sahabat. Ya kalau berantem mah biasa ya, tapi kan bukan berarti itu kalau berantem melulu akhirnya nggak berkah, nggak dilihat dari kasih sayang tanggung jawabnya itu ya. Anak-anak yang penurut. Nah, itu keluarga berkah. Kemudian berkah dalam ilmu. Berkah dalam ilmu ini artinya seseorang yang memiliki ilmu yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat orang lain. Dia bisa mengajarkannya, menyebarkannya. Jadi ilmu itu menjadi sumber kebaikan yang terus-menerus bertambah dan mendapatkan apa namanya terus bertambah. Karena memang kalau kita bicara ilmu, ini memang yang diperintahkan oleh Allah untuk selalu ditambah. Jadi tidak ada satupun di dalam Islam hal yang harus diperbanyak atau ditambah kecuali ilmu. Ya sebagaimana doa ya, Robbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, tuh ya. Nggak ada disebut tambahkanlah bagiku harta. Allahumma zidni malan, nggak ada tuh ya. Allahumma zidni azwajan, nggak bisa tambahkan aku istri, tambahkan aku anak, nggak ada tuh. Yang ada tuh ilmu. Jadi ilmu ini menjadi sesuatu yang akan membawa dampak berkah, bahkan bisa jadi syariah. Ya kan, idza mata ibnu Adam itu ya. Kalau anak Adam itu meninggal, kemudian dia punya amalan yang bisa menjadi jariah, diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ilmu ini menjadi berkah ya. Makanya kita lihat dulu para ulama ya, Masya Allah ya. Eh, kita lihat misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan mengumpulkan hadis-hadis soheh dari Rasulullah SAW ya, yang soheh itu ya. Itu dia separuh hidupnya tuh untuk mengumpulkan hadis-hadis itu. Dan dia sampai dia itu rela tidak nikah. Karena ini penting banget. Nah, kita coba bisa bayangkan ya, sejak dia telah mengumpulkan hadis sekian banyak itu ya, ribuan itu, sekarang kita masih mendapatkan tuh baca hadis Rawahul Bukhari. Itu pahalanya ke beliau itu sudah setelah berabad-abad ya.
itu sudah banyak umat Islam yang miliaran baca. Itu pahalanya itu yang keberkahan ilmu, Masya Allah. Yang dia lakukan dulu itu dengan yaitu berkorban yang tak untuk dirinya ya sampai dia tidak menikah ya karena dia tahu kalau menikah dalam kondisi mengumpulkan hadis sahih itu bisa dolim nanti karena dia akan menyanyiakan anak istrinya karena dulu kan sulit ya untuk satu hadis aja tuh bisa sebulan namanya mencarinya untuk bertemu dengan perawinya itu bisa sebulan beda sama sekarang zaman zaman maju ini ya maka itu ilmu-ilmu yang bermanfaat apalagi kita misalnya sebagai orang tua memberikan nilai-nilai keilmuan ya kepada anak-anak kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, mengajarkan akhlak, kemudian mereka mengamalkannya atau mungkin para guru ya siapapun lah ketika dia memberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian dia amalkan itu berkahnya luar biasa ya. Jadi ilmu ini memang harus dicari. Tidak ada kata udah tua, saya udah tua makanya nggak mungkin enggak. Ilmu ini adalah sesuatu yang Rasulullah wajibkan. Tolabul ilmu faridoh ala kulli muslimin. Wajib untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang berkah ini bisa kita dapatkan dengan terus untuk belajar dan mencarinya ya. Dan semoga Allah tambahkan kita juga ilmu yang bermanfaat sehingga kita mampu untuk mengamalkan. Kemudian waktu, berkah dalam hal waktu ya. Jadi waktu yang diberkahi adalah waktu yang digunakan dengan baik dan bermanfaat. Kita sudah diberikan Allah semuanya. Hamba-hamba Allah tuh punya waktu 24 jam. Sama semuanya. Satu hari itu punya 24 jam. Nah, yang membedakan itu adalah keberkahannya. Ada orang yang diberikan waktu 24 jam produktif. Dia bisa manfaatkan bahkan menit per menit, detik per detik. Tuh Masya Allah keberkahannya tuh luar biasa. Ya, misalnya kita lihat misalnya ya kenapa misalnya apa ya pelajar ya. Ketika dia menyelesaikan tugasnya itu dia bisa cepat gitu ya. Dia bisa lanjutkan dengan pelajaran yang lain dan makanya berkah waktunya. Ya. Sekarang kita nih banyak digoda oleh katanya setan gepeng ya, HP ya. Ya Allah, diberi waktu 24 jam apa yang kita dapatkan misalnya dengan HP yang ada di tangan. Itu tergantung. Ini kan waktu nih. Ada yang orang menghabiskan waktu tuh ya habis untuk nonton, habis untuk yang nggak bermanfaat. Ya bandingkan dengan ketika kita misalnya manfaatkan waktu itu untuk membaca, itu kan beda, itu berkah. Ya, makanya kita banyak ya berdoa ya untuk diberikan keberkahan dalam waktu. Allahumma barik li fi awqati misalnya. Nanti di akhir nanti saya ini kan doa-doanya ya. Ya Allah berkahilah waktuku, berkahi ilmuku, berkahi keluargaku, berkahi rezekiku. Itu diminta kepada Allah agar kita tuh bisa diberikan apa ya upaya untuk memanage waktu. Makanya kita lihat ya orang-orang dulu itu saking banyaknya apa paham dia bagaimana memanfaatkan waktu, maka dia bisa dalam waktu yang singkat itu bisa nulis yang banyak ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, ini kita kan contohnya banyak sih sekarang kita lihat contoh ulama dulu deh. Kayak tadi saya sampaikan Imam Nawawi yang beliau itu telah mensyarah Sahih Muslim ya. Itu yang beliau nulis itu yang ngumpulin hadis-hadis di Riyadus Shalihin itu ya. Al-Adkar itu Imam Nawawi itu hanya dikasih waktu usia hidup itu 45 tahun. 45 tahun tuh rasanya ya saya aja sekarang udah mau 60 ya. Itu luar biasa ya singkat. Tapi keberkahan waktunya, keberkahan ilmunya, keberkahan yang dia yang ada pada dirinya tuh mampu untuk membuat ya, menyusun kitab-kitab ya kayak Riyadus Shalihin, Al-Azkar, Sahih Muslim yang sampai sekarang tuh masih jadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Itu kan barokah tuh waktunya tuh ya, Masya Allah. Kita aja nih sekarang jangankan ya kita ngumpulin ya atau apa menciptakan atau menulis ya ngebacanya aja sampai sekarang belum kelar-kelar ya. Kita baca Riyadus Shalihin aja tuh kan tergantung apa namanya jilidnya ada yang 2 jilid ya. Satu aja nggak habis-habisnya itu ya. Padahal baca doang gitu ya. Sementara beliau ini Imam Nawawi ini mengumpulkan Masya Allah itu benar-benar waktu yang berkah ya. Ya itu contoh ya waktu yang berkah. Atau misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54 tahun. Jadi di usia 54 tahun beliau tuh sudah memiliki karya ya yang sampai sekarang tuh menjadi panutan. Mazhab Syafi'i itu kan dipegang ya oleh apa dijadikan standar apa mazhab
yang acuan ya dalam fikih itu mayoritas di Indonesia itu ya. Dan kitab-kitabnya seperti Al-Um, Ar-Risalah itu Masya Allah itu ya jadi luar biasa ya. Itu berkah dalam waktu. Nah atau gini deh, kita sekarang deh kita kalau ulama-ulama kayaknya nggak apple to apple ya mereka tuh Masya Allah itu hebat ya. Sekarang gini aja kita antar ibu rumah tangga aja itu satu sama lain tuh berbeda keberkahan waktunya. Ya, kalau waktu yang berkah itu adalah waktu yang dipakai, dimanfaatkan untuk hal-hal yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Yang ada misalnya ibu rumah tangga itu ngabisin waktu di dapur tuh seharian aja tuh ya. Yang berkutat ini sampai yang apa ya, sampai bersihnya tuh sampai kinclong luar biasa gitu ya. Noda sedikit aja tuh udah perhatiannya udah gelisah. Pokoknya ini dibersihin gitu ya. Sementara membersihkan hati gimana gitu ya tuh entahlah gimana ya atau misalnya waktu untuk ngajinya gimana gitu ya karena kita hidup ini kan seperti air yang mengalir ya jadi kalau tidak kita yang memanage waktu ya nanti nggak berkah waktu kita ya ya ada orang yang bisa misalnya baca Quran tuh 5 juz sehari padahal ibu rumah tangga padahal juga sibuk gitu tapi bisa karena dia memanfaatkan waktunya dengan baik ya makanya nih ini keberkahan terhadap waktu ya kemudian usaha dan pekerjaan. Ini juga menjadi keberkahan juga usaha dan pekerjaan. Jadi misalnya ketika ada orang yang berusaha dengan pekerjaannya itu membawa banyak kebaikan-kebaikan ya secara material ataupun spiritual. Dengan usaha dan pekerjaan tuh banyak orang yang terbantu misalnya ya. Banyak memberikan motivasi buat orang lain. Dia tidak hanya sekedar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dirinya saja, memuaskan hawa nafsu, tapi juga dia berusaha untuk membawa keberkahan dalam usaha dan pekerjaannya itu untuk sebanyak-banyaknya manfaat bagi orang lain. Jadi dengan sodako infaknya, dengan pokoknya keberadaannya itu benar-benar membawa nilai-nilai yang dirindukan ya, tidak hanya untuk dari keluarganya tapi juga orang lain. Ya. Makanya beda dong. Ketika kita berusaha dan bekerja itu hanya semata-mata untuk cari duit. Ya bekerja untuk cari duit. Jadi apa bedanya dengan hewan ya? Ya keluar rumah bekerja ya kayak apa ya kayak robot gitu ya dapat uang gaji terus pakai dua guna ini buat ya buat foya-foya buat kebutuhan sehari udah habis begitu udah nggak ada ininya nah bedakan dengan yang disisihkan buat infaknya kemudian ya waktunya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat Masya Allah itu usaha tuh jadi berkah gitu ya dalam usaha dan pekerjaannya kemudian juga kesehatan. Nah, maksud kesehatan yang berkah ini itu bukan berarti orang yang sakit hidupnya nggak berkah, bukan itu maksudnya ya. Kesehatan ini maksudnya adalah ketika Allah memberikan kita keberkahan dalam kesehatan, maka kekuatan fisik dan mental kita yang sehat ini kita pakai untuk beribadah, bekerja, melakukan aktivitas-aktivitas karena Allah yang membawa manfaat untuk diri dan keluarga. Itu maksudnya. Jadi berkah dia, jadi diberikan kesehatan. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mintalah kesehatan. Kesehatan itu bukan hanya fisik ya, tapi juga mental. Maka dinamakan dengan afiah. Ya, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, kalau diterjemahnya suka diartikan kesehatan. Jadi kesehatan itu bisa kesehatan afiah di sini maksudnya kesehatan fisik dan mental. Jadi kalau orang yang berkah kesehatannya itu adalah orang yang mempergunakan kesehatannya itu apa yang dengan fisiknya itu untuk dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jadi bukan berarti orang sakit itu nggak berkah ya, enggak. Justru orang yang sakit itu bisa jadi karena Allah sayang sama dia. Allah ingin mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya. Sementara yang sehat ini ya memang mendapatkan keberkahan karena dipakai untuk ibadah. Makanya al-mu'min qawi habu indallah minal mu'min dhaif mukmin yang kuat, yang sehat itu tentu lebih dicintai Allah daripada yang mukmin yang lemah. Karena kalau dia sehat dia banyak bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau sakit sulit dia untuk membantu orang lain, gitu ya. Kemudian berkah rumah dan tempat tinggal. Ini maksudnya apa? Maksudnya rumah yang penuh berkah atau tempat tinggal yang berkah ini itu adalah rumah atau tempat tinggal yang menjadi pusat kebahagiaan bagi anggota keluarganya, bagi penghuninya. Rumah atau tempat tinggal yang dikangenin, yang di situ nyaman, di situ ada proses belajar mengajar, di situ proses untuk ibadah.
di situ apa ya, tempat kembali yang apa ya, yang nyaman ya, dan juga bermanfaat juga untuk orang lain. Misalnya rumah atau tempat tinggal yang dipakai untuk ibadah. Makanya misalnya kalau ada kajian-kajian ya, supaya berkah rumahnya, dan dijadikan tempat kumpul orang-orang untuk mengingat Allah. Itu berkah banget tuh ya. Itu pahalanya tuh. Karena setiap apa yang kita tempati yang itu jadi saksi buat kita nanti ya. Nanti rumah kita juga nanti bersaksi buat kita bahwa tempat ini dipakai untuk ibadah, untuk belajar, untuk mengaji ya Quran. Apalagi kalau ibu-ibu rumah tangga ya, ketika waktu sore misalnya banyak waktu luangnya gitu ya. Itu berkah banget rumahnya kalau manggil anak-anak tetangganya diajarkan mengaji. Oh, Masya Allah tuh sebaik-baik manusia tuh. Anak-anak yang nggak bisa baca Quran, kemudian bisa membaca, Masya Allah tuh di rumahnya pula. Jadi nggak dilihat rumahnya itu besar atau kecil, kemanfaatan rumah dan tempat tinggal. Itu yang menjadi catatan keberkahan. Ada rumahnya petak-petak misalnya. Tapi di situ berkumpul anak-anak belajar Quran. Masya Allah tuh jauh lebih berkah ketimbang rumahnya gede gitu, bagus, mewah, tapi nggak ada kehidupan di dalam. Kan rumah mewah tuh kan kadang penghuninya cuma ada berapa, sepi aja gitu. Nah, beda dengan rumah yang itu berkah ya. Jadi keberkahan itu ada pada nilai manfaatnya. Kemudian berkah dalam umur. Jadi berkah dalam umur ini artinya bukan umur panjang atau umur pendek, bukan dilihat umurnya, tapi bagaimana dia memanfaatkan hari-harinya di usia-usianya tersebut, di umurnya itu dipakai untuk apa, ya? Karena kita tahu nanti kan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ya tentang umur untuk apa dipakai ya. Ada orang yang umurnya singkat tapi luar biasa nilai kebaikannya tuh banyak. Ada orang yang umurnya panjang tapi membawa beban bagi yang sekitarnya. Nah, itu umurnya nggak berkah. Udah tua, kemudian apalagi apa namanya udah nggak kuat tapi syahwatnya kuat gitu ya. Masih juga melakukan maksiat. Nah, uzubillah itu umur yang tidak berkah. Nah, umur yang berkah ini adalah dia memanfaatkan usia-usianya itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itulah yang menjadi berkah umur ya. Ya, semoga kita juga memiliki usia yang berkah. Jadi keberkahan itu bukan tergantung usianya panjang ya atau usianya pendek, tapi dia mampu memanfaatkan usianya, umurnya ini dengan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah macam-macam keberkahan ya Ibu-ibu ya di antaranya ya, masih banyak ya. Sekarang kita bahas bagaimana cara mendapatkan keberkahan itu. Cara mendapatkan barokah, karena memang kita keberkahan itu kan milik Allah, diberikan kepada hamba-hambanya ya. Hah? Mbak bocor Mbak ininya Mbak Rohmah. Ya, jadi menjaga ketaatan kepada Allah ya dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Ini kunci utama untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup, barokah dalam hidup. Kunci utamanya adalah taat kepada Allah. Ya, jadi ketaatan kepada Allah inilah yang nanti akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, hidup yang penuh dengan barokah, penuh ketentraman, bahagia. Itu kenapa? Karena memang inilah Allah itu akan memberikan keberkahan barokah ya kebaikan yang terus bertambah itu bagi yang mentaatinya ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi kata kuncinya syukur. Syukur ini adalah pintu untuk mendapatkan barokah yang sangat banyak. Jadi pintu barokah itu dari rasa syukur ya. Kan Allah berjanji dalam Al-Quran ya, la in syakartum la azidannakum tuh janji Allah loh. Allah tuh nggak pernah apa namanya ingkar janji. Itu sudah janji Allah. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan lagi nikmatku kepadanya. Jadi syukur ini menjadi syarat ya untuk bisa mendapatkan kebarokahan. Syukur. Ya berkah itu akan terus bertambah dalam kehidupan kita. Semakin kita bersyukur, semakin banyak berkah yang kita dapatkan. Berlimpah-limpah terus. Itu syukur. Ya. Jadi mensyukur nikmat ini memang sangat sedikit ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Itu Allah juga katakan ya dalam Al-Quran. Sangat sedikit hambaku tuh mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa? Karena kalau yang namanya syukur itu kan
menerima, ya, mensyukuri, memuji Allah sebesar apapun yang diberikan kepada kita atau ujian yang diberikan kepada kita. Itu syukur ini tingkat tinggi ya dalam menyikapi ujian dan musibah ya. Jadi kan kalau kita lihat kan kita hidup ini kan memang penuh dengan ujian dan cobaan ya. Walana nakum ayyukum asanu amala. Memang hidup ini memang perlombaan ya. Allah pasti akan kasih ujian. Nggak ada hidup yang nggak diuji pasti. Nah, syukur ini adalah ranking tertinggi bagi orang yang mampu menghadapi ujian cobaan musibah. Kok syukur sih? Bukannya sabar? Betul. Jadi dalam menghadapi ujian cobaan musibah yang pasti Allah berikan kepada kita, walana nakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa tamarot wa basyiri sabirin tuh ya. Itu pastilah. Itu ada 4 sikap orang ketika menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Pertama dia nggak nerima, dia nggak sabar. Maksud itu dia nggak nerima, dia marah, ya. Dia ekspresi marah tuh keluar dengan ngeluh. Makanya kan kita tidak boleh banyak mengeluh ya. Mengeluh tuh misalnya kenapa sih ngeluh aja kerjanya. Ini dapat dipastikan orang yang suka mengeluh itu jauh dari keberkahan. Gak bakalan dapat barokah dari Allah. Kenapa? Karena dia ngeluh terus. Gitu ya. Apa-apa aduh, apa-apa apa gitu ya. Jadi kalau sudah tidak nerima, ya marah, ya bagaimana Allah akan memberikan eh, barokahnya yang lain, kenikmatan yang lain, kebaikan yang lain. Orang yang ada aja dimarahi ya, tidak terima, tidak ridho gitu ya. Nah, itu yang sikap ada 4 sikap orang yang ketika diberikan Allah ujian cobaan musibah, pertama dia marah ya dengan cara tadi berkeluh kesah. Kadang-kadang dia itu mengingkari takdir ya. Kadang-kadang dia itu menggugat Allah, protes terhadap takdir. Kenapa sih Allah kasih gini ujian gini? Kenapa sih hidup bertahun-tahun masih ngontrak aja rumah ya? Kenapa sih kok Allah nggak kasih kita? Kenapa nggak? Nah itu tuh kan namanya ngeluh. Nah yang kayak begini nggak akan berkah hidupnya. Apa aja dikeluhin. Semuanya jadi susah. Punya anak susah, nggak punya anak susah. Keluhan terus. Jadi kalau orang yang bersyukur itu, dia akan menghindari keluhan. Apapun bentuk ujian cobaan musibah. Dari yang kecil sampai yang besar. Contoh misalnya nih, sekarang kan lagi panas. Panas saja ngeluh, hujan juga ngeluh. Gimana mau bersyukur? Ya bagaimana hidup berkah? Apa aja kalau dikeluh-keluhin. Ya, ya kan mestinya kalau diucapkan lagi panas ya alhamdulillah ala kulli hal. Ya artinya kita jalani aja, nggak usah panas ya emang panas terus gimana gitu ya. Nah, jadi kalau kehidupan kita ingin berkah itu ya jangan hindari mengeluh. Jadi itu sikap yang pertama marah. Yang kedua bersabar. Bersabar. Ini saya lagi bicara tentang sikap orang yang mendapatkan ujian atau cobaan atau musibah ya, agar hidupnya penuh dengan keberkahan itu. Yang pertama tadi kan marah nggak terima ya, ngeluh. Yang kedua ini dia bersabar. Ya, itu sabar itu bukan tingkat tinggi, itu baru tangga kedua ya. Sabar ya udah mau gimana lagi, bersabar ya. Lebih tinggi tingkatan dari bersabar ini adalah ridho. Jadi ridho itu eh, bukan puncak tertinggi ketika orang ditimpa ujian cobaan musibah. Ridho itu baru tingkat di atas sabar ya. Ridho dia nerima. Ya udah. Rodi itu billahi robba. Nah, puncak tertingginya bagi seorang hamba yang diberikan Allah ujian cobaan musibah ini adalah bersyukur. Nah, timbul pertanyaan, kok bersyukur sih dikasih ujian cobaan oleh Allah bersyukur? Para ulama mengatakan, justru bersyukur dengan ujian cobaan musibah ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena orang yang diberikan ujian cobaan musibah itu adalah tandanya Allah cinta sama dia. Bersyukur dong kita dicintai Allah, dipilih Allah, diberikan ujian cobaan. Karena orang yang diberikan ujian tuh pahalanya besar. Pahalanya tuh luar biasa tuh nanti di yaumul akhir. Tanpa hisap gitu ya. Bahkan ahlul bala, kata dalam hadis ya, di Sahih, orang yang diberikan ujian cobaan tuh di akhirat nanti tuh pengennya tuh nanti di dunia tuh coba dulu di dunia saya dikasih ujian sampai saya memotong-motong kulit apa ya pokoknya bentuk yang menyakitkan gitu ya karena dia lihat betapa besarnya pahala yang didapatkan. Nah itu bersyukur alhamdulillah dapat artinya Allah berikan eh, kelebihan artinya ditingkatkan derajatnya diberikan dicintai gitu ya. Jadi itu bersyukur itu memang berat ya. Apalagi kalau mendapatkan nikmat, karunia, rezeki atau apapun ya, yang sesuatu yang kita kita inginkan dapat itu lebih jauh lagi nikmatnya mensyukuri karunia Allah. Musibah aja dia syukuri, apalagi kenikmatan gitu ya. Pernah ada
eh, seorang ulama ya, apa dia tuh lagi dalam perjalanan di padang Sahara, itu dia menemukan ada rumah tempat tinggal yang buruk lah, kayak kemah gitu ya. Ada di perjalanan itu kok ada rumah kayak gini ya, rumahnya jelek, kecil lah gitu ya. Kok siapa sih yang tinggal di sini? Terus dia datengin ya. Ternyata yang dia lihat di dalamnya itu adalah orang penghuni itu orang tua, buta matanya, telinganya juga pekak, lumpuh, terus sakit pula. Jadi apa sih musibah yang nggak lebih tinggi dari itu? Nggak bisa lihat, nggak bisa denger, lumpuh, sakit, udah tua pula. Masya Allah, itu kayaknya ngumpul semua deh di situ ujian cobaan yang berat. Tapi ulama ini ketika dia masuk ya, mengucapkan salam ya, dia nggak mendengarkan, kan dia nggak dengar orangnya tuh. Itu lihat kondisi itu sangat menyedihkan gitu ya. Duh, kasihan banget. Ternyata apa yang dia ucapkan tuh luar biasa. Ucapannya itu penuh dengan zikir dan bersyukur kepada Allah yang masih memberikannya nikmat untuk bisa makan, masuk makanan yang tidak terasa sakit di tenggorokannya. Masya Allah. Nah itu ya mensyukuri nikmat. Jadi ketika mensyukuri nikmat yang dianggap kecil, padahal ujiannya besar, disitulah keberkahan hidupnya. Ya, jadi mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini memang berat ya. Tapi disitulah keberkahan ada. Kemudian yang ketiga, menghindari segala bentuk perbuatan haram. Jelas ya, menghindari bentuk perbuatan haram itu wajib. Karena perbuatan haram yang kita lakukan itu menyebabkan hidup kita jauh dari keberkahan. Jadi langkah untuk meraih keberkahan harta, waktu, usaha, ya harus menghindari yang haram lah. Ya hal-hal yang apa namanya dilarang agama jangan dikerjakan. Misalnya ketika kita dilarang dalam muamalah misalnya, jangan berinteraksi dengan ribawi ya, atau bunga ya, atau pinjol atau apa itu kan semuanya itu kan riba ya. Kita sudah dilarang oleh Allah. Banyak hadis-hadis melarangnya, banyak ancaman-ancaman. Tapi masih juga berinteraksi dengan riba, masih juga berinteraksi dengan harta-harta haram. Ya bagaimana hidup kita bisa mendatangkan berkah ketika kita melakukan pelanggaran hukum agama? Ya jelas dong, hidupnya nggak berkah. Akhirnya terjadi apa? Cekcok suami istri, nggak ada ketenangan, dan pikirannya tuh duniawi saja. Ya Masya Allah, na'udzubillah ya. Jadi memang yang haram itu pasti mendatangkan kesusahan. Nggak ada keberkahan dalam hal-hal yang haram. Termasuk hubungan pergaulan ya. Ketika dimulai dengan cara maksiat, gimana mau berkah hubungannya? Ya, apapun ketika itu dimulai dengan larangan Allah, dimulai dengan pelanggaran syariat, disitulah tidak ada lagi keberkahan. Ya, jadi ini menghindari ya semua perbuatan haram apapun ya. Hidup kita, hari kita ya mesti dihindari dengan ya seperti bergibah, bergunjing dan segala macamnya lah. Ya. Intinya semua yang dilarang agama itu kita tinggalkan. Ya, insya Allah disitulah muncul keberkahan hidup. Kemudian yang keempat, tidak berbuat zalim kepada siapapun. Ya bagaimana hidup berkah kita kalau kita menzalimi orang. Nah kalau orang yang dizalimi itu kemudian mendoakan keburukan kepada kita, bagaimana kita mau hidup berkah? Ya Allah. Jadi ini memang kezaliman itu tuh tidak hanya yang besar-besar, yang kecil-kecil juga ya. Makanya itulah sebabnya kenapa Rasulullah ketika di akhir-akhir usianya itu mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya. Bertanya satu-satu, ada nggak hakmu yang masih ada padaku? Jadi ditanyain gitu ya. Kalau kita bahasa kita gini, kira-kira saya pernah nggak berbuat zalim, ngutang atau apa gitu ya, biar saya bisa bayar sekarang. Nah, ditanya satu-satu tuh. Nah, ada satu orang yang kaya ya Rasulullah. Itu pun nggak sengaja Rasul tuh mau meluruskan barisan, kena kayunya itu yang untuk lurusin kena. Padahal dikit aja nggak sakit. Tapi itu orang saya pernah ya Rasul engkau pukul. Padahal nggak sakit. Ya balas sekarang kata Nabi minta kepada Ibunda Aisyah untuk mengambil kayu yang pernah yang katanya pernah dipukul. Padahal sih nggak sengaja. Balaslah sekarang ya. Kita tahu kan ceritanya sahabat itu tidak membalas tapi memeluk Rasulullah ya Rasul aku mencintaimu gitu ya. Nah itu artinya apa? Rasulullah, sosok manusia yang mulia, pilihan Allah, teladan kita, itu memberikan contoh kepada kita. Jangan sampai hidup kita itu melakukan perbuatan zolim kepada orang lain yang nanti akan dituntut nanti di yaumil akhir. Ya, jadi bagaimana hidupnya? Ah,
Kalau perbuatannya penuh dengan kezoliman, ya, menyakiti hati orang tua, tidak bertanggung jawab terhadap anak, ya, menyia-nyiakan keluarga, durhaka kepada suami dan segala macam. Gimana hidup jadi berkah? Hidup tuh jadi pusing, jadi pokoknya penuh dengan ya hal-hal yang tidak kita kehendaki lah ya. Kebahagiaan itu akan jauh. Jadi jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun agar kita bisa mendapatkan barokah. Yang kelima, berdoa. Berdoa meminta keberkahan dari Allah. Ya memang berkah itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa hamba-hambanya yang diberikannya. Minta sama Allah. Minta keberkahan. Ini salah satu cara utama untuk mendapatkan keberkahan. Ya, sebagaimana Rasulullah juga memberikan contoh kan kepada kita yang minta keberkahan dalam rezeki, dalam hal apapun. Ya, karena memang barokah ini memang yang kita harapkan ya, yang memiliki dampak positif dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat barokah. Nah, baik. Sebab-sebab dicabutnya hilang atau hilangnya barokah. Ya kebalikannya aja. Tadi kan cara mendapatkannya. Sekarang sebab-sebab dicabutnya atau hilangnya barokah. Ya maksiat kepada Allah. Setiap pelanggaran yang kita lakukan itu akan mencabut keberkahan dalam hidup kita. Maksiat kepada Allah. Apa saja maksiat? Ya mungkin sholatnya abai atau ya semualah bentuk-bentuk yang menjadi panduan dalam Islam ya nggak boleh misalnya durhaka sama orang tua masih juga nyakitin hati. Eh, Tanggung jawab sama keluarga tapi tidak bertanggung jawab, cari rezeki yang halal masih juga, terus kita masih juga ngomongin orang jauh tuh dari keberkahan ya, tidak bersyukur jelas, berpaling dari Al-Quran ya, artinya tidak membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa memahami ajaran-ajaran Islam, surat cinta dari Allah wahyunya saja tidak dibaca gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan hilangnya keberkahan. Ya kadang-kadang waktu kita jadi nggak berkah kan. Lebih banyak kita megang HP daripada megang Quran. Ya itu jelas lah ya. Kalau HP aja bisa hitung aja sendiri deh. Kita megang HP berapa jam tuh? Ya kecuali kalau megang HP-nya untuk baca Quran ya itu jelas tidak. Bertindak zolim jelas menghilangkan keberkahan. Kemudian memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ya Allah, kita bisa bayangkan ya, mungkin kita sudah mengisi hari dengan baik. Kemudian kita sudah mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita semua artinya udah baik lah. Ternyata yang kita konsumsi makanannya nggak halal. Ya Allah, itu dapat mencederai loh ya kehidupan kita. Luqmah wahidah ya kulahan nas ya rudu amalahum arba'ina yauman. Sesuap makanan aja kita konsumsi itu dapat menolak ibadah kita, pahala ibadah kita tuh 40 hari gitu ya. Apalagi sekarang nih, kan nggak sengaja makannya belinya beli aja, tapi ya kita nggak tahu halal haram. Apalagi sekarang eh, sudah di tangan, nggak di tangan lagi MUI ya, apa nama kehalalan apa namanya produk halal, sertifikat halal itu ya sekarang ditangani oleh Kementerian Agama ya. Katanya gampang banget sekarang. Kayak gitulah kita kan ya Allah luar biasa ya. Jadi seapapun hidup kita terasa nyaman, tapi kalau makanannya masih ada sesuatu yang haram, nah itu ya jauhlah keberkahannya ya. Hati jadi susah untuk beribadah. Bisa jadi karena makanannya itu. Susah bangun malam tahajud ya bisa jadi karena makanannya itu ya. Baik. Eh, ini ada beberapa doa yang terkait dengan keberkahan, makanya kita disunahkan, bahkan menjawabnya wajib. Ya, setiap ketemu tuh kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kan doa. Makanya keberkahan tuh memang harus didoakan, harus disampaikan. Jadi mau nggak mau tuh harus diucapkan gitu ya untuk keberkahan ya. Jadi semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahannya untukmu gitu kan. Jadi memang kita dianjurkan ya untuk mengucapkan salam, tapi wajib untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang berkah itu memang harus kita mintakan kepada Allah. Ya. Dengan berkah itu hidup akan tenang, akan bahagia, banyak kebaikan yang kita dapatkan dan memudahkan kita nanti masuk surganya. Ya. Kemudian dalam makanan pun kita juga berdoa keberkahan. Allahumma barik lana. Jadi memang berkah itu memang sesuatu yang harus kita mintakan kepada Allah. Fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami dalam apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi ini kok beda jauh amat ya.
makan aja. Oh ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan hadisnya doif, ya terserahlah gitu ya. Tapi ini nggak ada salahnya juga kita baca doa ini. Apa sih hubungannya minta keberkahan dengan siksa api neraka? Jadi di sini ketika kita memintakan kepada Allah keberkahan agar Allah berkahi kita dari rezeki yang kita pakai ini, yang kita makan, yang kita apa namanya, yang ada pada kita ini, tujuannya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sehingga terhindar dari api neraka. Gitu ya. Makanya untuk makan aja minta keberkahan supaya tidak memasukkan kita ke neraka. Kalau makanan yang haram, coba bayangkan, sesuapnya nggak halal, ibadahnya ditolak 40 hari. Itu sesuap. Bagaimana bersuap-suap, berpiring-piring, bertahun-tahun. Ya. Kemudian juga keberkahan untuk pekerjaan dan rezeki. Allahumma barik li fi kasbi wa fi rizqi. Ya, ya Allah berkahi usahaku, berkahi rezekiku. Tuh Masya Allah ya. Atau keberkahan untuk anak dan keturunan. Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati. Ya Allah, berkahilah anak-anakku dan keturunanku. Jadi maksudnya, kalau kita minta keberkahan kepada Allah untuk anak-anak kita dan keturunan kita, artinya kita ketika Allah berkahi anak-anak kita dan keturunan kita itu jadi anak-anak keturunan yang soleh solihat, yang nanti dia akan mengirimkan kepada kita doa terbaiknya agar kita dilindungi dari siksa kubur, dari api neraka. Kemudian mengirim kita pahala-pahala kebaikan. Makanya ketika ada orang yang bingung dia ini dapat dari mana banyak banyak amal, banyak kebaikan pahala ini. Kemudian Allah katakan itu adalah doa anak-anak keturunanmu untukmu. Doa ampunan. Masya Allah itu berkah namanya. Orang udah nggak ada tapi dapat kiriman terus. Makanya kita ingin jadi anak yang berkah, jangan lupa doakan orang tua kita. Ya, kalau anak-anak tuh misalnya bapaknya udah meninggal, kirimkan tuh biar menjadi anak yang berkah dapat dapat kiriman ayahnya atau ibunya ya. Nah, itu berkah. Jadi kita jadi anak yang berkah ya. Ini sama lagi ya, keberkahan dalam usaha dan perdagangan misalnya Allahumma barik li fi tijaroti ya. Jadi itu tergantung konteksnya ya, dia mau usaha pedagang atau apalah ya. Kalau yang umum tuh Allahumma barik li fi kasbi wa fi rizqi ya. Atau Allahumma barik li fi tijaroti kalau dia pedagang, pengusaha ya. Ya Allah berkahilah perdaganganku. Jadi kalau berkah dalam perdagangan tuh nggak ditipu orang, nggak dirugikan orang, jadi banyak membawa manfaat kepada orang, jadi berkah ya, ya, apa namanya, eh, orang menjadi senang ya untuk bermuamalah dengannya. Itu seperti itu. Begitu juga doa keberkahan untuk ilmu. Allahumma barik li fi ilmi wa fi ta'allumi. Ya Allah, berkahilah ilmuku dan pembelajaranku. Fi ta'allumi. Ya, mungkin ada yang belajar misalnya tahsin, belajar apa segala macam ya. Minta keberkahan Allahumma barik li fi ilmi ya. Kemudian keberkahan waktu. Ya Allahumma barik li fi waqti atau fi auqati. Jadi memang harus diminta ini Allah kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya, bahasa Indonesia aja. Ya Allah berkahilah waktuku, hari-hariku, ilmuku, apa yang kumiliki itu doanya. Atau secara umum ya Allahumma rzuqnil barokah fi kulli syai' itu ya. Tadi saya lupa nulis di sini apa mencantumkan ya. Ya Allah berkahilah aku dalam segala hal apapun yang ada padaku. Allahumma rzuqni al barokah fi kulli syai' dalam hal apapun. Itu sapu jagatnya begitu. Kemudian doa keberkahan untuk rumah misalnya Allahumma barik lana fi buyutina. Berkahilah rumah kami ya. Kalau rumah diberkahi berarti rumah itu tempat tumbuh kembangnya anak-anak yang bisa menciptakan anak-anak yang soleh solihat, rumahnya berdaya guna bermanfaat untuk kebaikan-kebaikan yang lain ya. Rumahnya juga dijaga oleh malaikat, tidak pernah dimasuki syaitan, yang berkah. Allahumma barik li fi ahli wa fi zaujati. Ini kan kalau untuk apa ya, berkahilah keluargaku dan istriku atau zauji kalau yang itu ya, yang istri ya. Ya Allah berkahilah keluargaku dan istriku. Allahumma barik li fi ahli wa zauji wa fi zauji itu kalau masih punya suami, suami biar suaminya berkah itu kan biar bertanggung jawab baik gitu sikapnya kepada keluarganya. Kemudian doa agar mendapat kebaikan di tempat yang dituju tuh ya, yang doa yang diajarkan tuh Allahumma barik li fi ma a'taitani wa qini syarra ma qaddartali gitu ya. Kalau kita mau kemana gitu ya, tinggal di tempat yang sementara di mana tempat-tempat atau misalnya anak kita mau ke pesantren atau suami kita mau keluar daerah tinggal berapa lama, doain ya Allah berilah
untukku berkahilah untukku dalam apa yang telah Engkau berikan padaku dan peliharalah aku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan untukku. Nah, ini di tempat-tempat yang mau kita tuju ya. Nah, atau dalam pernikahan itu kan juga didoakan keberkahan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi memang keberkahan itu ada dalam segala hal yang harus kita mintakan dan kita juga harus mendoakan orang lain agar mendapatkan keberkahan. Apalagi dalam pernikahan ya. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian, semoga Allah mencurahkan berkah atas kalian dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan berkah. Makanya kalau kita kan disunahkan juga mendoakan orang lain ya, suka ada barakallahu fiik. Itu bagus loh. Jadi jangan dianggap itu alah begitu mulu barakallahu berkah. Itu doa yang Rasulullah perintahkan kepada umatnya untuk saling mendoakan barakallahu fiik atau kalau rame-rame barakallahu fikum jami'a itu ya. Semoga Allah memberkahimu. Itu Masya Allah tuh. Ketika kita mendoakan saudara kita didoakan oleh malaikat. Nah, doa malaikat jauh lebih makbul daripada doa kita ya. Atau doa di pagi hari. Ya, ini doa di pagi hari itu kan doa yang didoakan Rasulullah kepada umatnya ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di pagi hari mereka. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan doa dari Rasulullah untuk umatnya di pagi hari jangan tidur. Ya, kalau kita tidur di pagi hari nggak dapat keberkahannya. Makanya pagi itu adalah waktu yang berkah bagi umat Muhammad SAW untuk aktivitas yang bermanfaat. Kemudian doa keberkahan di langit dan di bumi. Allahumma barik li fi ma rozaqtani wa qini syarra ma qadaita wa barik li fil ardi wa fis sama. Ini lebih sapu jagat. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan yang Engkau takdirkan dan berkahilah untukku di bumi dan di langit. Masya Allah banyak banget ya. Ini saya catat ya apa doa-doa tentang keberkahan ya atau doa subuh pagi agar sejahtera dunia akhirat nih ini yang biasa yang kita ini kan ya pagi-pagi Allahumma barik li fi amri wa sahil li amri waj'al khairan fi man a'anini wa qini syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu minal man walait wa la ya'izzu man adait tabarok rabbana wa ta'ala ini kayak doa kunut ya. Ya Allah berkahilah urusanku. Mudahkanlah urusanku. Jadikanlah kebaikan di antara orang yang membantuku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang engkau takdirkan. Karena engkau yang menakdirkan dan tidak ada yang bisa mentakdirkan atasmu. Dan sungguh tidak hina orang yang engkau bantu dan tidak mulia orang yang engkau musuhi. Maha suci engkau ya Tuhan kami dan maha tinggi engkau. Jadi dimulai dari Allah mabarik li fi amri. Semua urusan-urusan kita. Kalau memang kadang-kadang kan nggak semua bisa menghafal doa-doa bahasa Arab ya. Pagi aja tuh pada saat kita bangun tidur kita minta kebaikan kepada Allah ya doa-doa ya kan doa bangun tidur tuh ada beberapa doa itu ya. Atau secara ini ya Allah berkailah hari-hariku gitu ya. Berkahilah apa yang aku lakukan saat ini hari ini. Ya, itu kayak gitu tuh. Kita keberkahan. Bahkan Rasul juga mengajarkan itu kepada sahabatnya ketika mereka punya usaha itu pohonnya berbuah ya. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, apabila para sahabat menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, mereka segera membawanya ke hadapan Rasulullah dan ketika mengambilnya beliau berdoa. Rasulullah berdoakan tuh ya, Allahumma barik lana fi tamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi mutna. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka wa inni abduka wa nabiyuka wa innahu da'aka limakkah wa inni ad'uka limadinah bimithli ma da'aka limakkah wa misluhu ma'ah. Doa Nabi ya ketika melihat pertama kali pohon berbuah. Ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami, pada kota kami, dan berkahilah kami pada Sok dan Mut, sebuah takaran itu ya, dari takaran itu. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Dan bahwasanya aku ini adalah hambamu dan nabimu. Ibrahim telah berdoa untuk Makkah, dan aku berdoa untuk Madinah. Seperti ia berdoa untuk Makkah, dan keberkahan juga seperti ini. Jadi artinya ini kan contoh-contoh dari Nabi ya. Apa aja didoakan keberkahan. Nah, kita juga bisa berdoa apa keberkahan apapun. Ya Allah berkahilah hari-hari kami, ya Allah berkahilah anak kami, ya Allah berkahilah hari ini, ya Allah berkahilah apa saja kita bisa doakan keberkahan ya. Keberkahan itu ya.
Bahkan bulan juga kita minta didoakan ya kalau yang sunnah yang diajarkan Nabi ya. eh, Ketika sampai di bulan Rajab dan Sya'ban, kita sekarang dari Rabiul Akhir ya. Nanti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, tinggal 2 bulan lagi selesai ya. Bulan ketiga nanti Rajabnya. Itu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu juga doa keberkahan. Jadi ini hanya contoh kecil bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk keberkahan fi kulli syai dalam hal apapun. Ya Allah berkahilah eh, masakan yang ku masak ini agar anak-anakku sehat, jadi anak yang soleh. Ya Allah berkahilah baktiku kepada orang tuaku. Ya, jadi semuanya bisa didoakan gitu ya. Doa berkah anak dan harta. Allahumma aktir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ini doanya Nabi kepada Abu Hurairah ya. Nah, ya Allah perbanyaklah hartaku. Aksir. Aksir itu perbanyaklah hartaku. Jadi maksudnya aksir itu minta banyak dan lagi berkah gitu ya. Eh, dan kemudian bisa bermanfaat untuk siapa saja. Jadi ini juga wawaladi. Ini doa Nabi kepada Abu Hurairah ya Allah ma'afir malahu wawaladahu gitu ya. Ya Allah karena Abu Hurairah ini betul-betul hikmatnya kepada Rasul itu luar biasa. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah ya. Nah, kita juga bisa doakan ini kepada diri kita untuk anak-anak kita ya, atau siapapun ya. Ya Allah perbanyaklah hartaku. Kalau perbanyaklah anakku itu berarti minta anaknya banyak gitu ya. Eh, tapi sekarang eh, wabarik li fi auladi misalnya itu beda ya, bukan minta banyak, minta anaknya diberkahi, anak tuh jadi anak yang soleh yang taat ya. Wabarik li fi ma a'taitani, dan berkahilah karunia yang engkau berikan. Jadi ini lebih umum, karunia apa saja yang Allah berikan kepada kita minta keberkahannya. Anaknya kalau diberkahi Allah jadi anak yang soleh, yang taat pada orang tua, berbakti, yang selalu mendoakan orang tua. Kalau keberkahan itu ada pada harta, harta itu menjadi banyak manfaatnya, bisa bisa banyak, bisa juga walaupun sedikit tapi jangkauan manfaatnya luar biasa, tercukupi semuanya. Kalau berkah itu ada pada diri, kesehatan ya, itu kita jadi kuat, jadi banyak aktivitas, banyak orang merasakan manfaat kehadiran kita. Kalau berkah itu menghujam kepada rumah kita itu akan menjadi rumah yang diberkahi, banyak manfaatnya, tempat kumpulnya orang-orang yang beriman, rumah yang banyak membawa manfaat ya, banyak pahala, orang yang nggak tahu jadi tahu, orang berilmu jadi berilmu, yang nggak bisa baca Quran jadi baca Quran. Jadi rumah yang jangkauan barokahnya itu besar, manfaatnya besar. Nah, itu berkah ya. Nah, ini eh, biasanya kita kan kalau habis sholat gitu ya, kita kan baca doa ini diantaranya ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki. Jadi kalau doanya banyak ininya, nah di sini barokah tuh di ini kan ke rizki. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ini banyak loh permohonan nih. Ya Allah kami mohon kepadamu keselamatan. Salamah, ya keselamatan. Selamat dalam apa? Dalam dunia. Gitu ya. Keselamatan di dunia ini artinya kita mentaati perintah Allah, menjauhi larangan, yang mudah kita dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan agama kita sehingga kita mampu mengamalkannya. Itu salamatan fiddin. Wa afiatan. Afia ini tidak hanya kesehatan, tapi juga kebahagiaan, kesejahteraan, kemudahan. Jadi nggak hanya sehat fisik ya, sehat ruh, sehat mental juga. Itu afiah. Afiah ini luas ya, makanya minta afiah di dunia dan akhirat. Afiah untuk keluarga ya. Allahumma ini as'alukal afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli itu ya, keluargaku untuk hartaku. Jadi afiah, nilai manfaatnya, nilai keberkahan, keselamatannya, nilai apa namanya banyaknya. Jadi afiah luas. Nah, afiahnya di mana? Fil jasad, ya pada tubuh. Kalau afiah pada tubuh berarti sehat ya. Waziyadatan fil ilmi, ilmunya bermanfaat ya, bertambah ilmunya. Wa barokatan fil rizki, berkah dalam rezekinya. Jadi kalau dikumpulkan bareng-bareng semua ya dengan berbagai macam permohonan, makanya biasanya barokatuh fil rizki ya, dalam rezeki. Dan kita juga tahu rezeki itu kan tidak hanya uang. Rezeki itu semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Karena yang namanya rezeki itu kan pemberian. Tapi terkadang diartikan rezeki itu adalah harta atau uang. Ya. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum kita meninggal. Wa rahmatan indal maut, ya ketika kita ada kasih sayang Allah pada saat kita akan meninggal. Wa maghfiratan ba'dal maut.
ampunan sesudah kematian. Inilah ibu-ibu yang terkait dengan rezeki. Nah, ini ada doa, ini lebih spesifik ya, keberkahan untuk kita ini. Allahumma barik lana, Allah memberikan kita keberkahan dalam apa? Auladina, dalam anak-anak, wa dzurriyyatina, keturunan. Ya, jadi kita minta kepada Allah, berkahilah kami di dalam anak-anak dan keturunan kami. Wahfadhum, ya, jagalah mereka, ya. Wala tadurrahum, janganlah engkau bahayakan mereka. Warzuqna birrohum, karuniakan kami bakti mereka. Jadi memang ini doa untuk anak-anak kita ya. Jadi tidak hanya anak-anak saja, tapi juga mencakup keturunan. Kalau kita hanya mendoakan anak-anak kita, keturunan kita belum tentu dapat masuk dalam doa ini. Maka dzurriyyah itu penting. Ya Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhum wala tadurrahum warzuqna birrahum. Ini penting yang kita minta rezeki, warzuqna rezeki ya, karuniakan kami anugerah rezeki itu birrohum. Birrohum ini adalah bakti mereka. Ya, jadi memang ini mesti dimintakan. Ya, karena kita nggak tahu anak-anak kita itu kalau sekarang kelihatannya masih berbakti, apakah nanti juga berbakti pada akhir nanti atau setelah kita meninggal belum tentu. Karena yang namanya doa itu terus-menerus. Karena iman itu yazid wa yankus. Orang itu bisa berubah. Makanya warzuqna birrohum itu terus aja dimintakan kepada Allah. Allahumma barik li fi awqati waj'alha fi ta'atik. Ya Allah, berkahilah waktuku dan jadikanlah ia untuk ketaatan kepadamu. Allahumma barik li fi awqati waj'alha fi ta'atik. Jadi memang semuanya itu memang harus dimintakan ya pada Allah. Ini juga ada ya Allahumma barik lana fi yaumina wa fi hayatina wa fi ahlina wa amwalina wa fi ajsadina. Allahumma aqdir lana al-khair wasrif anna kulla su wa syarril. Allahumma aktub lana an-najah wal falah. Banyak sih doa-doa ya yang bertebaran ya. Kalau askarnya Imam Nawawi itu tebal tuh bukunya tuh doa semuanya itu ya. Ya Allah berkahilah hari-hari kami, hidup kami, keluarga kami, harta kami, tubuh kami. Ya Allah karunialah kami kebaikan, jauhkan kami dari keburukan, catatlah kami keberuntungan. Jadi inilah yang dinamakan keberkahan, macam-macam berkah. Ya, jadi hakikat barokah ini adalah sesuatu yang akan membawa manfaat untuk kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, yang bersama kita, itu pasti ada daya manfaatnya, banyaknya kebaikan. Apapun yang kita miliki. Ya. Jadi kalau ada orang yang barokah itu kayak para anbiya. Ada tempat yang berkah misalnya Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa ya. Jadi kita mah berharap mudah-mudahan kita termasuk di antaranya ya. Allah berikan kita keberkahan, berbagai macam keberkahan ya dalam kehidupan. Jadi orang yang membawa manfaat bagi orang lain itu juga berkah, hidupnya berkah. Jadi inilah ibu-ibu tentang macam-macam keberkahan yang kita memang dianjurkan untuk mendoakannya karena berkah ini adalah karunia Allah yang pasti membawa kebaikan dalam kehidupan di dunia ya. Dan keberkahan itu bisa meliputi apapun. Apapun yang kita miliki dari apapun yang ada itu bisa menjadi berkah buat kita ya. Berkah hari rezeki, berkah waktu, berkah keluarga, berkah dalam ilmu ya. Nah, tadi syarat-syaratnya tadi ya. Salah satunya diantaranya adalah punya rasa syukur ya. Dan inilah ibu-ibu berkah ini semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang berkah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini udah ya tadi ya. Doa keberkahan dalam pekerjaan, doa keberkahan dalam keluarga. Ya ini kalau dalam keluarga nih Allahumma ij'al bainana barokatan wa mahabbatan wa sakinatan. Ya Allah jadikanlah di antara kami keberkahan, kasih sayang dan ketenangan. Ini dalam keluarga nih ya mendoakan agar antara suami istri dan anak-anak itu diberikan keberkahan. Kalau keberkahan dalam keluarga itu suami istri saling harmonis, saling menyayangi, bertanggung jawab. Nah, itu berkah dalam keluarga ya. Kalau yang dalam rezeki, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa barokatan fima rozaqtan. Panjang ya, ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang baik dan keberkahan atas apa yang engkau berikan kepada. Ya banyak sih doa-doa tentang berkah ya. Minta ilmu yang berkah nih ya, mestinya kita baca sebelum kita menuntut ilmu ya. Sebelum kita belajar. Ya badan hati aja. Allah manfa'ni bima tani
wa barik li fi ilmi wa zidni ilma. Ya Allah, berilah aku manfaat dari apa yang Engkau ajarkan padaku. Berkailah ilmuku dan tambahkanlah ilmuku. Wa zidni ilma. Ini juga diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Allah manfa'ni bima tani wa barik li fi ilmi wa zidni ilma. Ya. Jadi itu berkah ya. Berkah itu jika waktu, tenaga, harta, ilmu, jabatan, dan kedudukan itu menambah semakin dekat kepada Allah. Artinya, dimanapun posisi kita, apapun status kita, peran kita, tugas kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita jadikan, kehidupan kita seperti apapun, itu selalu akan membawa dan menggiring kita kepada dekat kepada Allah. Itu namanya berkah. Ya, jadi orang yang berkah itu adalah orang yang semakin dekat kepada Allah, apapun ujian cobaan musibah yang menimpa dirinya, itu berkah. Ini kata Abu Bakar Siddiq ya. Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersikap baiklah kepada hambanya. Nah, ini pengertian berkah secara apa namanya umum ya, menurut Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwa berkah itu akan kita dapatkan kalau kita berbuat baik kepada hamba Allah. Jadi artinya gini, ketika kita baik kepada manusia, hamba Allah, itu Allah yang pencipta manusia itu akan ridho dengan kita karena kebaikan kita, maka menurunkan kepada kita itu keberkahan. Ya, kalau yang di atas ini berkah itu jika waktu, tenaga, harta, ilmu, jabatan, kedudukan menambah semakin dekat kepada Allah. Jadi lebih luas lagi, apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, apapun tugas fungsi kita dan siapapun kita, artinya dimanapun kita, artinya apa yang Allah berikan kita saat ini, itu semuanya itu bisa menggiring kita kepada dekat kepada Allah. Itu namanya berkah. Kita menjadi orang yang berkah. Apapun yang kita kerjakan jadi berkah, gitu ya. Kemudian yaitu barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberkahi. Jadi sangat efektif ketika kita ingin mendapatkan berkah dari Allah, supaya Allah memberkahi kita, itu sangat efektif kalau kita mendoakan orang lain keberkahan. Ya. Jadi yang namanya agar kita mendapatkan keberkahan, cara pintas cepat dapat, doakan orang lain. Barakallahu fikum. Jadi artinya semoga Allah memberkahimu, nanti malaikat mendoakan kita juga. Ya. Jadi kalau barakallahu fikum kan suka ada ya, Allahu barik fik gitu ya, itu jawaban-jawabannya seperti itu. Allah barik fik atau Allah fik barakallah, ya itu bisa ini ya seperti itu. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang macam-macam keberkahan. Kita bisa diskusi ya habis ini ya, barangkali ada yang terlewatkan atau ada yang ingin menambahkan, silahkan. Bu Devi udah ini ya, present. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama tadi soal salam tadi sama doa keberkahan untuk orang itu seperti barakallahu fikum itu. Itu apakah kan doa itu setahu saya ada terikat sama adab ya, kayak harus memuji Allah dulu, terus diakhiri dengan sholawat. Nah, ini berarti ucapan-ucapan tadi itu tidak terikat dengan itu ya Ustazah. Jadi kalau mengucapkan itu nggak perlu memuji Allah dan sholawat gitu. Jadi kayak tadi barakallah langsung aja gitu. Terus yang kedua, pada saat sholat, misalnya kita ingin berdoa gitu, itu kalau di sholat kita punya suatu keinginan, tapi kan kita tidak mengerti dalam bahasa Arabnya gitu ya. Kita pengen mendoakannya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu ada ketentuan nggak ya? Ada sholat pada sholat wajib maupun sholat sunnah? Karena saya pernah dengar ada yang bilang kalau sholat wajib kan ada terikat sama ketentuan ya, nggak boleh sembarangan gitu. Jadi kalau mau doa itu tidak dalam bahasa Arab itu kurang baik gitu. Sebaiknya dalam bahasa Arab. Nah, itu apakah di sholat sunnah aja atau boleh kita doa itu pada saat sujud misalnya sholat wajib atau sebelum salam di sholat wajib gitu saja. Iya, jazakillah Bu Devi. Jadi gini, doa itu ada dua cara. Ya, doa secara birokrasi ya. Doa secara umum. Jadi maksudnya di sini ada dua, non formal dan doa formal. Kan doa itu kan artinya memohon, meminta. Nah, itu ada yang formal, ada yang non formal ya. Yang formal itu etikanya harus dijaga
Itu yang formal. Jadi yang formal tuh artinya ada adab etikanya, saatnya. Itu misalnya ketika kita selesai sholat gitu kan formal kan. Jadi benar-benar formal, hubungan itu kan formal, dimulai dengan memuji Allah, bersolawat, barulah doa-doa kita ditutup dengan memuji Allah, sholawat lagi gitu ya. Itu formal. Jadi ada ketentuan baku formalnya seperti itu. Ini adab etika. Nah, ada yang kedua lagi non formal. Non formal itu bisa dilakukan kapan saja di dalam hati tanpa terikat dengan etika-etika. Etika seperti mengangkat tangan, memulai dengan hamdah, itu langsung hubungan langsung, itu non formal. Misalnya gini, ketika kita lihat ada kecelakaan ya Allah berilah jalan keluar orang itu kasihan ya Allah, semoga diberikan apa mudahkanlah urusannya kayak gitu ya. Atau misalnya ketika kita melihat gambar eh, orang berhaji ya, Ka'bah gitu ya. Kita pengen banget berangkat haji ya. Ya kita tahu lah mungkin kondisi belum ada dana, apalagi saat ini susah, masa panjang. Tapi kita pengen gimana Cak ya pas ngelihat itu, ya Allah mudahkanlah aku untuk bisa ke tanah suci. Nah, itu kan doa-doa non formal, doa non formal nggak yang perlu pakai-pakai. Ya kalau pakai etika tuh ribet orang nggak akan doa itu. Nah, jadi atau misalnya mendoakan anak kita misalnya ya. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan contoh ketika ada sahabat yang minta izin berzina gitu ya. Ya kan Rasulullah kan orang bijak ya, yang sahabat denger aja tuh gemes ini orang gitu. Minta izin zina sama Rasulullah, udah tahu zina itu haram. Kayaknya nggak mikir apa gitu kan. Kalau umat tuh kan marah dia. Rasul enggak, Rasul memberikan pandangan. Kalau itu dilakukan terhadap ibumu gimana? Pokoknya diberikan, oh ya enggak, ya Rasul aku nggak mau. Nah, Rasul langsung meletakkan tangan di dada pemuda itu. Kan itu doanya doa non formal kan didoakan. Allah maghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wahasin farjahu, ya Allah ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Itu kan nggak perlu pakai lah, kalau pakai Alhamdulillahirabbil alamin panjang banget gitu ya, orang udah pada kabur kali. Jadi itu doa dua, formal dan non formal. Jadi kalau yang doa keberkahan ini non formal, doain aja barakallahu fiik, sahalallahu lak gitu ya. Allah yuhafiduk. Pokoknya doain aja anak kita misalnya, semoga anak bunda jadi anak yang soleh, berbakti marah. Jadi itu doa itu yang harusnya non formal itu diperbanyak gitu. Minta keberkahan ya Allah berkahi anakku ini, ya Allah mudahkan kayak gitu ya. Jadi itu dua cara ya, formal dan non formal. Nah, kemudian tadi yang kedua apa, Bu? Waktu sholat, Ustazah, waktu Oh iya sholat ya. sunnah. Memang ini jadi bahan istilahul fuqaha oleh para ulama karena memang dalilnya juga ini ya apa ada misalnya dalam hadis aktirud doa indah sujud kan gitu ya. Perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, kan dari situ tuh kan para ulama jadi interpretasikan berbeda ya. Ini kan disuruh banyak doa sujud, tapi doanya jangan yang macam-macam dong. Itu kan bahasa Indonesia bukan. Nah, ada di antara mereka ada yang mengatakan ya baca sujud itu banyak doa, tapi pakai doa bahasa Arab gitu ya. Yang lain mengatakan ya nggak apa-apa sujud pakai bahasa doa, doa sendiri, tapi di dalam hati jangan dikerasin gitu ya. Dan afdolnya lagi pada saat sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu kan bebas ya. Kalau yang wajib yang sesuai dengan Rasulullah. Seperti itulah. Kita cari aman aja, Bu. Maksudnya apa? Ya, kita tetap doa ya di waktu sujud. Ya, nggak harus sujud terakhir sebenarnya. Kok kita banyak kan sujud terakhir sih? Sebenarnya itu untuk memudahkan supaya nggak lupa gitu ya kan. Dalam hadis itu kan disuruh perbanyaklah doa di waktu sujud. Sujud mana aja. Cuman kan kalau kita baru rakaat pertama sujud, doanya panjang, lupa kan ini rakaat berapa ini. Nah, biasanya orang cari aman itu. Cari amannya ya udah di sujud terakhir jadi enak langsung tasyahud akhir. Nah, jadi kalau saya sih lebih mengambil pandangan yang ini, Bu, di sholat sunnah gitu ya. Nggak apa-apa deh gitu ya, perbanyak doa walaupun pakai bahasa Indonesia dalam hati. Tapi kalau tidak disujud di ini di sholat berjamaah misalnya kan kadang-kadang ada imamnya lama banget sujudnya gitu ya. Lah kita baca apa? Ya terserah mau perbanyak bacaan-bacaan sujud atau kita baca doa ya dengan bahasa Arab ya, bacaan sujud itu tergantung ya. Atau misalnya nggak hanya di waktu sujud, sebelum salam. Sebelum salam itu juga boleh loh kita berdoa. Ya, kalau yang selama ini kita amalkan itu kan doa perlindungan terhadap 4 hal ya kita baca. Itu jangan sampai tidak dibaca tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu nggak hanya itu, bisa ditambah misalnya Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik Allah mau yang pokoknya terserah deh. Nah, kalau sendiri kita bisa panjang gitu ya doanya. Ya untungnya sih kalau untuk sholat sunnah lebih enak ya, lebih apa leluasa. Nah, kalau kita berjamaah dengan imam, imam itu lama banget bacanya. Terus kita udah selesai, ya doa aja sampai imam itu salam gitu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi memang afdolnya sebaiknya, walaupun para ulama ada yang mengatakan diwajib juga nggak apa-apa gitu ya, selama tidak dijaharkan dengan bahasa sendiri begitu. Baik, Ustazah, jazakillah khair. Wah, iya Ki. Silakan yang lain. Oh, ini ada ini ya, eh, Bu Uti ya. Jika seorang wanita, ada hadis ya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Dulu dengan naifnya saya pikir kalau sudah melakukan hal-hal tersebut, maka wanita bebas ngapain aja di sisa waktunya. Misal bersantai-santai. Masya Allah. Jadi gini, kita perlu memahami ya, konteks hadis yang disampaikan Rasulullah. Itu setiap konteks hadis itu beda ininya, sababul urutnya. Jadi kita kalau makanya disitulah pentingnya menuntut ilmu supaya kita dapat wawasan keilmuan itu tidak parsial ya. Kita bisa mendapatkan secara utuh banyak gitu. Jadi kalau hanya paham yang ini nanti yang ini enggak dong gitu. Ya, coba kita lihat misalnya ya. Di sini kan kenapa Rasulullah menyebutkan ini? Karena ini untuk menekankan kepada istri, jadi istri yang solihat gitu. Ini apa fokusnya itu jadilah istri yang solihat. Nah ini kan ada 4. Sholat aja lah yang 5 waktu yang wajib-wajib. Puasa aja lah yang Ramadan, nggak usah yang lain-lain ya. Jaga kemaluan itu oke. Nah ini yang keempat ini banyak yang tidak bisa menjaga yang keempat atau adzaujati ya, mentaati suami. Nah, bukan di situ. Jadi penekanannya itu adalah bagaimana menjadi istri yang solihat. Nggak usah nggak macam-macam gini aja udah masuk surga pintu manapun. Tapi jangan lupa loh, ada misalnya ya kasus-kasus ya, seorang sahabiat perempuan diaduin oleh sahabatnya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga ya, ibadahnya rajin ya, bisa jadi ibadahnya banyak, lakin lakin naha tuh jijaroha, tapi dia tuh kalau ngomong nyelekit sakit hati. Nah jadi kalau 4 amalan ini dilakukan, kalau dia nyakitin hati orang gimana? Terus kalau dia misalnya nggak menjaga haram-haram, halal haram gimana? Terus dia menzolimi orang gimana? Gitu ya. Nggak bisa dong. Jadi kita memahami hadis itu nggak satu aja. Ini lebih penekanannya bagaimana menjadi istri yang solihat. Nah kalau dia sholat 5 waktu, puasa juga Ramadan, dia menjaga kemaluan, dia tak sama suami, tapi dia suka ngunjing di mana, gitu ya. Nah jadi ini hanya setiap hadis Nabi itu ada latar belakangnya, ada sababul wurud. Misalnya kan hadis itu macam-macam ya. Misalnya ketika Rasulullah bertanya, "Ausini ya Rasulullah," ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat." Eh, Rasul melihat orang itu kemudian mengatakan la takdob walakal jannah. Jangan kamu marah ya bagimu surga. Karena orang itu memang temperamen, suka marah tuh, emosi itu gampang banget tersulut. Nah, dikasihlah hadis itu sesuai dengan konteksnya gitu. Ya, jadi atau misalnya yang lain jadi kita memahami ini hadis tidak satu ini lebih kepada bagaimana menjadi istri yang solihat gitu ya. Nah, kalau yang tadi sahabat tadi yang diadukan tadi itu kalau ngomong nyelekit apa kata Nabi? Amahiyah hiya finnar. Oh, kalau gitu mah di neraka. Nah, kalau kita menghubungkan dengan hadis ini, kan yang penting dia itu udah taat sama suaminya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia jaga kemaluan, terus dia pokoknya udah yang 4 ini deh. Kenapa kok masuk neraka juga dia? Padahal ya tadi karena lisannya nggak dijaga. Nah, jadi ini semua hadis-hadis itu mestinya digabung ya, dipadukan gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita apalagi misalnya waktu kita bersantai-santai ya waktu kita jadi nggak berkah nantinya gitu. Khawatirnya nanti ada hal yang terlewatkan ya terhadap kewajiban kita kepada anak kita bahkan kewajiban kita kepada Allah. Coba lihat sahabat ya, istri-istri Nabi deh. Mereka kan juga Rasulullah itikaf, beliau itikaf. Istri Nabi itu tidak pernah meninggalkan itikaf setelah Rasulullah wafat. Atau misalnya sholat-sholat sunnah ya. Ada seorang sahabat sampai dia maksain diri sholat tahajud itu sampai berpegangan. Nah kalau memahaminya begini nggak mungkin ngapain mereka tuh
ibadah-ibadah sampai segitunya kan? Atau misalnya Hafsah radhiyallahu anha, kan pernah Rasul menceraikannya, kemudian Jibril mengatakan rujuklah baliklah kepada Li'anah Soimat, dia tuh adalah perempuan yang suka berpuasa. Itu puasa sunnah gitu. Jadi kita memahaminya tuh secara komprehensif ya, tidak parsial hanya satu ini kemudian ini, tidak semuanya kita kita. Maka itulah pentingnya ilmu ya Bu ya, memahami hadis tidak hanya satu saja tapi secara keseluruhan. Wallahu alam bisa gitu. Silakan yang lain ingin menambahkan atau mempertegas lagi silakan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, Ya, Waalaikumsalam. eh, kapan doa atau ucapan Masya Allah, Tabarakallah, Barakallah lak itu yang benar disampaikannya gitu. Kadang kan kita posting sesuatu supaya tidak menimbulkan iri hati, ada juga yang bahasa apa Allahumma barik ya kayak gitu-gitu. Saya kurang paham sih. Mohon petunjuknya Ustazah. Terima kasih. Jazakillah khairan. Wah iya Ki. Ya. Barakallah fiik. Biasanya nih kalau barakallah fiik itu selalu diungkapkan ya para ulama ya. Setiap apa barakallah fiik apa pokoknya masya Allah kadang-kadang kita juga kelewat gitu ya. Jadi kapankah kita mengucapkan tadi tabarakallah, masya Allah gitu ya? Itu diucapkan ketika kita mengagumi sesuatu, mengagumi ya. Misalnya ada anak, ada postingan anaknya itu mendapat hadiah umroh misalnya ya karena prestasinya hafal Quran misalnya. Itu kita tabarakallah, masya Allah gitu ya. Nah, jadi termasuk juga ini kalimat sesuatu yang membuat kita ini deh kagum. Tabarakallah, masya Allah. Makanya dalam surat apa Al-Kahfi itu ya, masya Allah la quwata illa billah. Nah, karena dia nggak ngucapin itu, akhirnya itu kan kebunnya jadi hancur ya. Jadi itu untuk membuat menciptakan kali ya lingkungan untuk ingat Allah sebenarnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi segala hakikat pujian, rasa syukur itu hanya milik Allah. Jadi kita tidak melihat orang, tapi kembali kepada siapa yang menciptakannya, memberikan. Gitu. Masya Allah, tabarakallah itu ya. Jadi kalau misalnya itu bisa disampaikan ketika kita kagum, kita kita bersyukur ya, Masya Allah, tabarakallah itu. Cuman memang yang perlu dipahami ya, yang terkait dengan postingan-postingan, itu ain itu ada, ain. Ya, hati-hati aja gitu ya kan suka ada postingan apa gitu ya itu kan ada ain itu bisa disebabkan karena ada orang yang dengki benci gitu ya ada orang yang karena cinta jadi ngeliatin aja ih nah, kayak gitu ya nah makanya yang posting ini itu jangan lupa niatnya karena siapa gitu ya terus jangan lupa baca Bismillah atau di ini dibentengi lah gitu ya jadi jangan hanya hindari apa rasa bangga ya itu kan ada unsur setan juga ya itu akan mudah sekali ain itu banyak atau ain itu benar gitu ya jadi ada orang yang saking nggak mau ain akhirnya wajahnya dipakein tutupin pakai bunga gitu ya ya itu sih bisa bisa aja artinya ya nggak ada masalah juga karena kan kita nggak tahu orang pandangan itu kan ada pandangan membenci ada pandangan mencinta gitu ya jadi tergantung niatnya makanya setiap sekali apapun yang kita lakukan jangan lupa dengan menyebut asma Allah Bismillah nah itu udah dijaga tuh insya Allah kalau udah Bismillah begitu ya begitu ya Bu Cut Desvita ya baik ada lagi silakan cukup kali Ya, baik. Bagaimana? Ustazah, Ibu-Ibu? kita udah ini waktunya ya Iya. ditutup aja Kita tutup saja. Jika ada pertanyaan, boleh via chat. Nanti saya sampaikan ke Ustazah. Ya baik, kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pamit ya ibu-ibu ya Jazakallah khair Ustazah. Mbak Yati Izin pamit. Iza. Ibu, sampai ketemu di pertemuan ketemu. Ya, jazakallah.